wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera kepada kita semua. Selamat siang. Saya bernama Sahrul dari kelas A dari Kabupaten Aceh Selatan. Dalam hal ini ingin mempresentasikan praktek terhadap tugas daripada mata kuliah penelitian. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan terkait dengan pembiakan mikroorganisme E4 yang kedua. Pengembangan pembiakan mikroorganisme E4 yang kedua. Jadi bahan dan alatnya dapat kita lihat semua di sini. Inilah alat dan bahannya, yaitu ada ember, kemudian E4-nya sudah ada, kemudian air kelapa, juga air cucian beras sudah ada, kemudian ini saring santan, kemudian gayung ukuran 1 liter, corong jeragen 2 liter, kompor. Inilah alat dan bahan yang akan kita membuat cara pembiakan mikroorganisme nantinya. Baiklah, di sini akan saya coba mempraktekkan. Terlebih dahulu sebelumnya langkah kerjanya adalah yang pertama sekali bahan-bahan ini, bahan yang kita pakai ini harus disterilkan dengan deterjen. Saya mau pakai deterjen ekonomi, sudah dibersihkan tadi. Jadi saya langsung melakukan pemasakan. Pertama sekali hidupkan kompornya. Setelah hidup kompornya, dituangkan ini air cucian berasnya sebanyak 1 liter. Cucian berasnya sebanyak 1 liter. Kemudian air kelapanya sebanyak 500 ml. Dan kelapa yang kita pakai di sini kelapa yang sudah tua. Ini kelapa yang sudah tua. Kemudian baru ditambahkan gula sebanyak 5 sendok. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baru diaduk. Kita tunggu sampai mendidih, sampai airnya ini mendidih. Inilah prosesnya. Yang pertama sekali langkah kerjanya adalah air cucian beras sebanyak 1 liter, kemudian air kelapa sebanyak 500 ml, kemudian gula pasir sebanyak 5 sendok. Ini untuk kita buat media 1 liter. Kita tunggu sampai mendidih. Sudah hampir mendidih, airnya sudah hampir mendidih. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau dia sudah mendidih, berarti itu sudah bisa kita jadikan ini. Inilah prosesnya. Kita tahu selama ini E4 itu mempunyai bakteri fermentasi, sehingga dia bisa memfermentasikan bahan-bahan organik yang ada di tanah sehingga tanah menjadi subur. Inilah yang kita akan kembangkan sehingga nanti dia akan menjadi 1 liter. Dari pengembangan ini kita cuma pakai E4-nya cuma 200 ml yang kita pakai. Nanti kita kembangkan dalam ini 1 liter. Sehingga dia nanti akan diaplikasikan ke lapangan dengan perbandingan air 75 liter. Jadi sangat hemat. Bahan yang kita dapat pun bahan-bahan yang sangat mudah. Air cucian beras dibuang-buang. Kemudian air kelapa juga, kalau di sini belum beli, masih dibuang-buang kalau di tempat kami.
Ini limbah-limbah yang selama ini masih dibuang oleh masyarakat, pada hari ini kita manfaatkan supaya nanti bisa diaplikasikan oleh petani di lapangan. Oke, sudah mendidih. Nah, baru kita masukkan ke dalam jerigen ukuran 1 liter. Kita matikan dulu karena ini ukuran 1 liter. Pas ya, ukuran 1 liter. Nah, ini ukuran 1 liter gayungnya. Baru kita masukkan ke saringan. Nah, ini sudah kita masukkan. Kemudian kita tutup. Setelah kita tutup rapat, langsung kita taruh ke dalam air yang dingin supaya kita dinginkan dia dengan menggunakan air biasa. Inilah prosesnya. Nah, sebelum kita masukkan, nanti kita masukkan E4 nya sebanyak 200 ml. Saya akan persiapkan dulu E4 nya 200 ml. Ini kita rendam ini karena ini masih panas. Jadi kita tunggu sampai dingin. Kita tunggu sampai dingin. Kalau udah dingin baru bisa kita masukkan nanti bakteri yang ada di E4 nya. Ini E4 nya. Kita ambil 200 ml. Ini E4 nya kita ambil 200 ml. Nah, ini E4 nya. Nah, baru kita masukkan kalau ini sudah dingin. Jangan dimasukkan di saat panas, karena nanti bakterinya nggak berhasil mengembang. Jadi di sini inti daripada cara mengembangbiakan ini adalah air cucian beras dan kelapa itu adalah salah satu makanan bagi bakteri yang ada di sini, yang akan kita kembangbiakan di sini. Jadi makanya tadi judulnya adalah cara pengembangan pembiakan mikroorganisme kedua E4. Ini yang akan kita praktekkan. Dan selama ini kami sudah pernah uji coba di lapangan, ternyata sangat bagus. Yang akan diaplikasikan ke tanah, bukan ke tanaman. Ini diaplikasikan ke tanah. Karena di E4 ini ada mengandung bakteri 2 yaitu Lactobacillus dan juga bakteri Saccharomyces sp. Yang kita tahu juga ada dia bakteri yang menambah nitrogen, pelarut fosfat, dan juga menguraikan logam-logam berat yang ada di tanah, sehingga fisik tanah menjadi bagus dan subur, dan tersedia unsur hara secukupnya di dalam tanah, sehingga tanaman menjadi peningkatan daripada produktivitasnya. Dan ini sangat hemat. 1 liter ini nanti akan dijadikan dilarut dengan 75 liter air. Sungguh bayangkan murahnya, dengan biaya yang tidak mahal, langsung bisa diaplikasikan oleh petani dengan 75 liter air. Dan ini nanti setelah dimasukkan ini, dia akan diaduk, dia akan digoncang 4 jam dan 1 hari selama 1 minggu. Tujuannya adalah dengan digoncang begitu, jadi oksigennya berkembang, bakterinya berkembang di dalam jerigen, sehingga nanti bau daripada air cucian beras dan kelapa ini berubah menjadi bau tapai, bau yang harum. Seandainya baunya apa, berarti tidak berhasil. Nah, oke, sudah dingin. Ini sudah dingin. Nah, karena kalau panas nggak bisa dimasukkan ini, nanti bakterinya mati. Baru kita masukkan bakterinya ke dalam ini corongnya. Ini bakterinya 200 ml E4 nya.
Dan kita masukkan ke dalam ini. Ini dia. Setelah ini kita tutup langsung. Nanti baru diaduk-aduk begini selama 1 hari 4 jam. Diaduk begini selama seminggu. Setelah seminggu ini sudah bisa diaplikasikan. Ini bisa juga ke tanah, bisa diaplikasikan untuk kompos jerami, juga bisa diaplikasikan untuk pembuatan pupuk vokasi. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan presentasi dari saya pada hari ini, yaitu cara pembuatan pembiakan mikroorganisme kedua daripada E4. Inilah hasilnya. Ini yang akan digoncang terus. Memang dia harus diaduk supaya berkembang bakterinya di dalam. Nah, ini selama 1 hari 4 jam. Dan seminggu 4 kali 7. Nah, itulah yang akan nanti selama 1 hari 4 jam, seminggu diaduk terus. Nanti sampai baunya berubah jadi bau tapai, berarti itu sudah bagus. Dan inilah yang dapat saya sampaikan presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.